Halo para sahabat pencinta firman Tuhan, selamat datang di Minggu Transfigurasi. Salam sejahtera bagi kita semua, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita sekalian. Para sahabat, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam Minggu Transfigurasi kali ini dengan tema Transfigurasi Yesus Kristus di atas Gunung Tabor. Dan kisah ini tertulis dalam Injil Sinoptik, Injil Matius pasal 17, Injil Lukas pasal 9, dan Injil Markus pasal yang ke-9 juga. Nah, transfigurasi sendiri berasal dari dua suku kata, yaitu trans, artinya berubah, figurasi atau figur adalah gambar atau rupa atau bentuk. Jadi transfigurasi adalah perubahan bentuk atau perubahan rupa. Dan transfigurasi berasal dari bahasa Yunani metamorpho atau yang sering kita dengar, metamorfosis. Perubahan dari kupu-kupu, yaitu dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu. Atau bahasa biologinya metamorfosa. Atau bahasa kerennya transformasi. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa transfigurasi tentu banyak hal yang ingin kita ketahui. Dan dalam video ini kita akan mengupas 4 pertanyaan untuk menambah pengetahuan kita, untuk memperdalam kehidupan rohani kita tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pertanyaan yang akan kita kupas pertama adalah, mengapa Yesus Kristus perlu menyatakan dirinya atau menyingkapkan dirinya dalam peristiwa transfigurasi ini kepada ketiga para muridnya? Pertanyaan yang kedua, mengapa Musa dan Elia hadir dalam peristiwa ini? Yang ketiga, mengapa Yesus hanya mengajak ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Dan pertanyaan yang keempat yang terakhir, apa pentingnya bagi kita? Atau apa maknanya peristiwa transfigurasi ini bagi kita umat Kristiani, terutama dalam masa Prapaskah kali ini? Untuk itu para sahabat pencinta firman Tuhan, mari kita simak video ini sampai selesai. Pertanyaan yang pertama, mengapa Yesus perlu menyatakan dirinya dalam peristiwa transfigurasi ini? Jawabannya, karena Yesus ingin memberitahukan kepada ketiga para muridnya bahwa Ia adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan, pribadi kedua dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Seminggu sebelum peristiwa transfigurasi ini, dalam perjalanan di Kaisarea Filipi, Yesus minta klarifikasi kepada para murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Lalu para murid menjawab, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, ada yang mengatakan engkau adalah Yeremia, ada juga yang menyatakan engkau adalah salah seorang dari para nabi. Dan Yesus minta klarifikasi sekali lagi, menurut kamu, siapakah aku ini? Dan saat itu Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus menjawab, engkau adalah Mesias yang datang dari Allah. Setelah kejadian itu, Yesus memberitahukan bahwa dia akan mengalami penderitaan, bahkan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, peristiwa itu membuat para muridnya bersedih. Agar para muridnya tidak mengalami kesedihan, Yesus membawa mereka ke atas Gunung Tabor yang kita dalami dalam video kali ini, yaitu peristiwa transfigurasi. Di atas Gunung Tabor, pada malam hari itu, Yesus mengeluarkan cahaya yang terang. Wajahnya penuh dengan sinar kemilauan. Jubahnya penuh dengan cahaya terang seperti cahaya matahari.
Dan saat itu hadir juga Musa dan Elia, tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama. Dalam peristiwa transfigurasi ini juga Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah satu pribadi memiliki dua kodrat, 100% manusia, 100% Allah. Dan saat kebersamaan itu hadir juga Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam waktu kebersamaan. Allah Bapa bersuara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Itu menurut Injil Matius. Menurut Injil Lukas, "Inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia." Kisah ini mengingatkan kita pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, di mana ketritunggalan Allah Maha Kudus hadir dalam waktu bersamaan. Mengapa Yesus harus minta klarifikasi kepada para muridnya agar para muridnya percaya bahwa Yesus adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan? Sebab pada zaman kita saat ini banyak di luar sana yang masih simpang siur siapakah Yesus sesungguhnya. Ada yang menyatakan Yesus hanyalah seorang nabi, Yesus bukan juru selamat, bahkan Yesus tidak disalib. Seperti saudara kita umat Islam. Dan juga ada yang menyatakan Yesus adalah saudara Lucifer. Itu adalah agama Mormon. Ada yang menyatakan Yesus adalah jelmaan dari malaikat Mikael. Itu adalah saksi Yehova. Dan ada juga yang menyatakan Yesus adalah Allah Bapa. Itu kebanyakan dari aliran-aliran Pentakosta. Tetapi melalui transfigurasi ini, ketritunggalan Allah Maha Kudus hadir dalam waktu bersamaan. Ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang bersuara, Allah Putra yaitu Yesus sendiri, dan Allah Roh Kudus dalam kisah transfigurasi ini dalam rupa awan yang terang. Kalau dalam pembaptisan, Roh Kudus hadir dalam rupa burung merpati. Jadi sekali lagi, yang pertama ini, mengapa Yesus perlu menyingkapkan dirinya kepada para murid untuk memberitahukan kepada para murid dan kepada kita semua bahwa Yesus adalah Allah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mengapa Musa dan Elia hadir pada saat peristiwa transfigurasi tersebut? Musa melambangkan hukum Allah atau hukum Taurat, 10 perintah Allah. Musa dan Yesus memiliki banyak kesamaan. Tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15, Allah menubuatkan bahwa akan datang atau akan lahir seorang nabi seperti Musa. Dan itu tergenapi dalam diri Yesus Kristus. Pada saat kelahiran Musa, banyak anak-anak yang kecil di Mesir dibunuh oleh Raja Firaun. Dan itu juga terjadi sama Yesus. Pada saat Yesus lahir, banyak anak-anak kecil yang dibunuh oleh Raja Herodes. Yang kedua, Musa berpuasa di atas Gunung Sinai 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus, berpuasa di atas padang gurun 40 hari tidak makan dan tidak minum. Kesamaan yang ketiga, Musa mengeluarkan atau membebaskan umat Israel dari perbudakan Firaun dari Mesir menuju tanah Kanaan. Sedangkan Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan, membebaskan manusia dari perbudakan iblis agar memperoleh kehidupan kekal di surga. Persamaan yang keempat, Musa membawa hukum Taurat, sedangkan Yesus membawa hukum kasih.
Jadi kehadiran Musa adalah untuk disempurnakan oleh Yesus Kristus melalui nubuat kitab Ulangan pasal 18 ayat ke-15. Kemudian kehadiran Nabi Elia. Elia adalah salah satu nabi yang besar di Perjanjian Lama selain Yesaya dan Yeremia dan nabi-nabi besar yang lain. Tetapi Elia memiliki banyak mujizat. Bahkan dia pernah mengalahkan 450 nabi-nabi palsu. Kemudian dia juga mempertobatkan bangsa Israel dari ajaran-ajaran sesat. Dan Musa dan Elia adalah mewakili nabi-nabi dari Perjanjian Lama untuk hadir dalam peristiwa transfigurasi ini untuk menguatkan Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem untuk menjalankan misi terakhirnya, yaitu penderitaan, wafat di atas kayu salib, kemudian akan bangkit dan akan naik ke surga kembali kepada kemuliaannya. Itu adalah jawaban yang kedua. Yang ketiga, mengapa hanya 3 murid saja yang diajak oleh Yesus? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketiga tokoh ini atau ketiga murid Yesus ini adalah orang-orang yang terpengaruh dari 12 murid Yesus. Yang sering kita dengar ada lingkar dalam, yaitu ketiga para murid ini yang selalu hadir dalam peristiwa penting. Contohnya dalam peristiwa doa Yesus di Taman Getsemani. Mereka bertiga ini hadir dalam sakratul maut yang saat ini dibangun gereja Bunda Segala Bangsa. Kemudian ketiga murid ini juga kelak akan menjadi pemimpin-pemimpin besar dalam gereja Kristen, seperti Petrus, seorang pemimpin, dan Yohanes juga, dan begitu juga Yakobus. Dialah Rasul Yesus yang martir pertama di Yerusalem sebagai pemimpin gereja di Yerusalem. Nah, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir, apa pentingnya bagi kita atau apa maknanya buat kita kisah transfigurasi dalam masa prapaskah ini? Yang pertama, Tuhan menghendaki agar kita berubah. Yang kedua, berbuah. Dan yang ketiga, mengubah. Berubah adalah jika saat ini kita hidup dalam kegelapan. Selama 40 hari dalam masa prapaskah ini, marilah kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan agar cahaya wajah Tuhan melekat pada kita sehingga kita hidup di dalam terang. Marilah kita seperti ranting pohon yang selalu melekat pada batang pohon agar menghasilkan buah yang baik. Dan buah yang baik itu adalah tentu saja kasih, sukacita, damai sejahtera. 9 buah roh yang tertulis dalam kitab Galatia. Kemudian kita juga harus mengubah sesama kita. Bagaimana cara kita mengubah seseorang? Tentu melalui kesaksian hidup kita. Jika kita telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, itu juga kita sharingkan atau bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka juga mengalami transformasi seperti ulat yang dahulunya rakus, menjijikkan, tetapi mengalami perubahan menjadi kupu-kupu yang indah. Nah, di dalam masa prapaskah ini, semoga kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kelak kita mendapatkan tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus yang terjadi dalam peristiwa transfigurasi pada minggu ini yang akan kita jalankan. Demikian untuk video kali ini para sahabat. Semoga video transfigurasi kali ini membawa manfaat bagi pertumbuhan iman kita
agar semakin dekat dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan melalui baca kitab suci, berdoa, dan menjadi saksi-saksi Kristus.